di hari yang bahagia ini. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi saudara dan saya, yang mencintai saudara dan saya, dan sore hari ini layaklah Dia kita tinggikan, layaklah kita puji dan kita sembah. Mari sebelum itu saya pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu, kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan suara. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Kau Allah yang menguasai kami, agar supaya kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mau tolong juga supaya sinyal-sinyal yang ada Tuhan yang menjamah Tuhan, agar supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul di situ dia ada. Dan kita sudah lebih daripada 2-3 orang. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, segala sesuatu pasti terjadi. Yang sakit akan disembuhkan, yang putus asa akan diberikan pengharapan di dalam Yesus. Yang kecewa akan diberikan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, layaklah Dia kita tinggikan, layaklah Dia kita puji dan kita sembah. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian kita katakan dengan iman, mataku tertuju hanya kepada-Mu. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mari katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah Dia.
Kami selalu ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu membesarkan nama-Mu. Engkau Allah baik. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shandala ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba. Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Rabba Shandala ya Rabba. Jesus, Jesus ajaib. Kami muliakan Engkau. Terima kasih. Hanya itu kerinduanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Haleluya. Baik, mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai kami, melindungi, menjaga, bahkan juga Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, berkumpul dalam Zoom Family Ministry ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul dan kami akan diberkati melalui pujian dan penyembahan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan Pak Ari Paat, Pak Ibu Ekpon juga Tuhan. Ya, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami juga akan diberkati melalui firman Tuhan, isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Suwanto Tuhan, yang telah Engkau urapi, yang telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan, ialah kami diberkati, ditegur, bahkan juga dituntun dalam firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Jauhkan juga Tuhan segala gangguan, sinyal maupun jaringan apapun yang mengganggu kami, baik peralatan yang kami pakai Tuhan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, tes dulu. Apakah suara saya bisa didengar? Kalau Ya, dengar, bagus. Bagus. Bagus, Pak. Silakan, Pak Suwanto. Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh kembali dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Ya, nama saya Suwanto. Saya punya istri 1, anak 2. Saya tinggal di daerah Puri Kembangan, nggak jauh dari situ. Ya, saya melayani di Charismatic City Church, ya, di Sinode Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, sama dengan sinodenya Pak Komingwan. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kita bersama-sama belajar dari Kitab Samuel, yaitu 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai ke 58. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa membaca itu. Kalau tidak bisa saat ini, mungkin nanti dibaca supaya dapat melihat secara gambaran konteksnya itu secara utuh. Dari perikop ini saya mengangkat satu judul, yaitu iman yang penuh kuasa. Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kita dihadapkan dengan suatu tantangan atau pergumulan yang kadangkala tampaknya seperti raksasa atau Goliat. Yang mana tantangan tersebut kadangkala seolah-olah siap untuk menelan, menghancurkan kehidupan kita, masa depan kita. Sebagai contoh, ya, sampai saat ini tidak ada seorang pun, termasuk para ahli, yang mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Baik itu secara ekonomi, politik, sosial,
dan juga tatanan lainnya. Contoh yang ada yang sedang kita hadapi yaitu misalnya COVID-19. Juga tidak ada yang dapat memprediksi kapan akan berakhir. Bahkan banyak kita mendengar dari media sosial ada varian-varian baru yang saat ini cukup populer yaitu varian Omikron. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika wabah COVID ini merajalela, menggoncangkan setiap sendi kehidupan, ekonomi. Bahkan anak-anak Tuhan tidak sedikit usaha mereka mengalami mandul. Usaha mereka bukan hanya mandul, tidak berkembang. Ada yang tutup, ada yang dikeluarkan dari pekerjaan. Keluarga juga mengalami goncangan, dan sebagainya. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang percaya, ada hal-hal di dalam hidup ini yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita ingin menjadi orang percaya yang memiliki iman yang penuh kuasa, atau menjadi seorang pemenang ketika kita melangkah dan menjalani kehidupan di tahun 2022 ini, di mana iman memegang peranan yang sangat penting dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Tentu selama kita berada dan hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah kepada kita semua, mengapa iman itu sangatlah penting dalam mengikuti Tuhan Yesus dan menjalani kehidupan kita selama ada di dunia ini. Mengapa iman itu sangat penting? Firman Tuhan memberi satu jawaban yang tegas kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang mengikuti ibadah Zoom ini ya, ada bertanya, apa sih pengertian iman dari iman itu? Iman adalah keyakinan yang kokoh kepada Allah. Dan tidak ada kebimbangan sedikit pun. Itu pengertian iman. Dan iman itu timbul, kata firman Tuhan, dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran lewat firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya atau setiap orang percaya haruslah memiliki iman yang penuh kuasa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa? Langkah-langkah orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa. Langkah yang pertama, orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Yaitu langkah pertama ini berbicara ingat kembali kemenangan di masa lalu. Ya, kita tahu cerita di situ di mana Daud diminta oleh orang tuanya, yaitu yang bernama Isai, untuk mengantar perbekalan atau makanan kepada saudara-saudaranya yang ada di medan peperangan. Dan Daud tertantang, terdorong oleh perkataan Goliat yang menantang barisan Allah untuk mengadakan pertempuran. Ya, jadi Daud terdorong untuk maju sebagai laskar Allah menghadapi Goliat tersebut. Tetapi sayangnya, ya, keinginan, dorongan, keniatan daripada Daud mendapat hambatan, katakan tantangan dari saudara-saudaranya dan juga Raja Saul waktu itu. Ya, tetapi Daud berkata, mari kita lihat di ayat 34 sampai 37.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara perhatikan, di ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga, perhatikan, akan melepaskan aku dari tantangan orang Filistin itu. Dalam diri Daud timbul satu dorongan yang kuat untuk dia pergi melawan Goliat, orang Filistin itu. Seperti saya katakan tadi, karena perkataan daripada Goliat itu yang menghina barisan Allah. Tapi Saul melarang Daud untuk pergi melawan Goliat dengan alasan yang sangat logis dan masuk akal. Karena Goliat itu sejak masih mudanya, dia sudah terlatih untuk berperang. Sementara Daud tidak punya pengalaman ketentaraan. Dia hanya mempunyai pengalaman di dalam pengembalaan kambing domba saja. Nah, dalam menyikapi kasus atau masalah ini, Daud mengingatkan Raja Saul dengan berkata bahwa Tuhan yang telah menolong saya waktu singa dan beruang ingin memangsa kambing domba, maka aku menghajarnya, karena itu adalah pertolongan Tuhan. Maka dengan pertolongan Tuhan yang sama juga, aku dapat mengalahkan Goliat ini. Jadi, bagi Daud, pengalamannya di masa lalu bersama Tuhan itu sama dengan masa sekarang, di mana ia sekarang berhadapan dengan Goliat. Sekali lagi saya bacakan di ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dengan modal pengalamannya dengan Tuhan atau bersama Tuhan, kemenangan bersama Tuhan di masa lalu, sekali lagi timbul keyakinan di dalam diri Daud untuk mengalahkan Goliat ini. Dengan kata lain, Daud telah menanamkan dalam dirinya mental sebagai seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nggak apa-apa, mau sedang tiduran. Tentulah kita mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Baik ditolong oleh Tuhan mungkin secara keuangan, ditolong oleh Tuhan mengenai keluarga kita, ditolong oleh Tuhan mengenai pekerjaan kita, kesehatan kita, usaha kita, atau hal-hal yang lain. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, pengalaman di mana kita mendapat pertolongan anugerah Tuhan, itu merupakan aset atau kekayaan rohani, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh sebab itu, pengalaman rohani yang telah kita alami bersama Tuhan di masa lalu, kita perlu senantiasa mengingat-ingatnya, merenungkannya, mengulang-ulang. Mungkin pertolongan itu nampaknya kecil, tetapi tidak masalah kalau kita tahu bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Karena hal tersebut akan menolong kita untuk semakin kuat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Ia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Ia pernah tolong kita dari sakit,
maka hari ini juga dia akan tolong kita. Kalau dulu ia pernah melepaskan kita dari sesuatu perkara yang mustahil, maka hari ini juga ia dapat melepaskan kita. Karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasanya setia ke atas setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu bagaimana? Ya. Saudara punya firman Tuhan di tangan saudara. Coba lihat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, di mana ia menyembuhkan orang sakit kusta, ia menyembuhkan orang tuli, ia menyembuhkan orang timpang, ia menyembuhkan orang lumpuh, ia menyembuhkan orang buta melihat, ia membangkitkan orang mati. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dapat meyakini bahwa kuasa itu masih bekerja sampai sekarang. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Sebagai salah satu contoh, di dalam Yohanes pasal 5, kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai yang ketiga, di situ diceritakan ada seorang lumpuh di kolam Bethesda. Dikatakan lumpuh. Lumpuhnya sudah 38 tahun. Alkitab tidak menceritakan asal muasal lumpuhnya. Apakah dia lumpuh sejak lahir atau setelah dewasa. Tidak ada berita. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan ia lumpuh 38 tahun. Dan ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab, setiap kali kolam Bethesda itu bergoncang, saya tidak dapat pergi ke sana karena selalu didahului oleh orang lain. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan orang itu berkata, saya mau sembuh. Dan seketika itu Alkitab katakan, ia mengalami kesembuhan. Saudara bisa bayangkan lumpuh 38 tahun. Kakinya sudah kecil. Otot-otot kaki tidak berfungsi lagi. Tapi seketika itu dia dapat berjalan dengan kuasa Tuhan. 38 tahun itu berbicara waktu. Dan sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas waktu. Berapa waktu lamanya engkau menghadapi tantangan kehidupan? Bagi Allah tidak ada persoalan. Karena ia berkuasa di atas waktu. Amin. Ia dapat mengubah waktu kita menjadi waktu di mana waktu yang sukacita, waktu kemenangan, waktu yang indah. Haleluya. Karena Yesus berkuasa di atas waktu. Saya memiliki satu pengalaman dalam hidup saya, ya, tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa luar biasa. Ketika saya sudah menyelesaikan S1 saya bukan S1 sebelum saya sekolah di teologi, saya S1 saya di teknologi industri. Dan waktu itu saya ingin mengambil ijazah saya, dan saya tidak punya uang untuk menebus ijazah tersebut. Tapi kalau saya minta ke orang tua saya, pasti orang tua saya kasih. Tapi saya ingin mencicipi kuasa Tuhan itu. Sehingga saya minta kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Berdoa 1 hari, 2 hari, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi sementara itu, saya sejak sebelum dipanggil Tuhan, saya aktif melayani di gereja. Ya. Jadi tetap melayani. Dan selang beberapa waktu kemudian, ada dorongan dalam hati saya. Waktu saat berdoa, dikatakan dalam batin saya, apa yang kau minta, doakan sekali lagi. Dan saya berdoa, Tuhan, saya butuh duit untuk mengambil ijazah. Nah, selesai doa, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya. Pada hari Minggu, ketika selesai ibadah, saya berdiri di depan gereja. Dan tiba-tiba datang seorang, ya setengah baya lah ya, umur 35 tahun. Ibu atau karena dia belum menikah, dan dia bilang,
di sini. Sebentar, Swanto, ada apa? Dia menceritakan, semalam saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya melihat seperti TV dan muncul gambar kamu. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa gambar Swanto muncul? Dan Tuhan bilang, kasih dia duit. Haleluya. Dan itu sebab dia kasih saya berkat. Ya. Dan akhirnya pendek cerita, saya dapat menebus ijazah itu. Dan hal ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita masih bekerja dengan kuasanya. Haleluya. Sekali lagi, jika engkau berada di dalam pergumulan hidup, ingatlah cerita Yohanes pasal 5 bahwa Tuhan kita masih berkuasa atas waktu. Oleh sebab itu, saran dan dorongan saya kepada kita, Bapak Ibu, pada saat sore hari ini yang mengikuti ibadah ini, renungkanlah pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan jadikanlah itu sebagai tempat berpijak untuk menerobos badai kehidupan yang sedang atau akan kita hadapi. Ya, firman Tuhan ini tidak hanya bicara saat ini, tetapi juga bicara tahun depan, 5 tahun lagi. Ingat firman ini, kalau hal itu terjadi pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya. Maka banyak orang berkata, firman Tuhan adalah the prophetic words, kata-kata nubuatan. Jadi dengan mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, kita tidak hanya sebagai tempat berpijak untuk menerobos badai kehidupan, tetapi juga untuk menolong kita membangkitkan semangat dan memiliki iman yang penuh kuasa, yaitu di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi langkah yang kedua, orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa, yaitu jangan tawar hati dalam menghadapi persoalan kehidupan. Siapa sih yang tidak mempunyai persoalan kehidupan? Persoalan tidak mengenal usia. Dia datang begitu saja. Orang kaya, orang miskin. Semua orang hidup, kata firman Tuhan, memiliki pergumulan dan tantangan kehidupan. Tapi melalui firman ini, kalau kita ingin memiliki iman yang penuh kuasa, jangan tawar hati. Tawar hati adalah satu ungkapan yang ditulis dalam kamus bahasa Indonesia menunjukkan berarti kepada satu keadaan tidak bersemangat. Tidak ada kemauan lagi, itu tawar hati. Hilang keberaniannya. Putus harapan. Itu yang disebut dengan tawar hati menurut kamus bahasa Indonesia. Dengan demikian tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi, antusias, atau tidak bersemangat. Jadi kalau tawar hati terus berlanjut di dalam kehidupan kita, maka akan membuat orang tersebut menjadi frustasi, marah mungkin sama Tuhan, dan implikasi lainnya. Ketika bangsa Israel termasuk Raja Saul takut dan cemas, itu sama juga dengan tawar hati. Karena tantangan atau hinaan dari Goliat tadi, orang Filistin. Saya bacakan ya, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di dalam kondisi, situasi cemas, takut, frustasi, maka tampillah Daud yang masih muda belia menghadapi Goliat. Sekalipun Goliat pada waktu itu telah mengeluarkan kata-kata sindiran, kata-kata cemoohan, kata-kata ancaman kepada Daud, di mana Goliat itu berkata, dagingmu akan kuberikan kepada
burung-burung. Tetapi Daud tidak menjadi tawar hati dengan ancaman, dengan perkataan-perkataan ancaman yang dilontarkan oleh Goliat tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud tidak menjadi tawar hati atau putus harapan sementara panglima-panglima perang yang gagah perkasa, mereka takut dan cemas dari bangsa Israel? Jawabannya, karena Daud memiliki keyakinan atau iman yang kokoh bahwa Allah ada di pihaknya dan ia berkuasa. Haleluya. Persoalan apakah yang sedang saudara hadapi sehingga membuat saudara percayalah dan berserahlah kepadanya, maka ia akan bertindak. Mengapa hendaknya kita jangan tawar hati? Yang pertama, kita tidak perlu tawar hati karena Allah tidak membiarkan kita sendirian selama kita percaya kepadanya. Bukankah Allah sendiri menamakan dirinya Immanuel, Allah yang berserta kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang kedua, mengapa hendaknya kita jangan tawar hati? Karena ia adalah Bapa kita. Haleluya. Ya. Di sini kita menemukan identitas dirinya sebagai Bapa. Dan kita tahu peran sebagai seorang Bapa, yaitu salah satunya tanggung jawab. Nah, Bapa kita di surga itu penuh tanggung jawab. Sehingga itu dia memberi satu gambaran. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13, jikalau ada bapak yang jahat, yang duniawi ini tahu memberi pemberian yang baik, ya. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular, roti, dikasih batu, terlebih bapamu di surga. Jadi dengan konsep demikian, kita tidak perlu tawar hati. Amin. Ini konsep yang tegas dan benar dari firman Allah. Hal yang ketiga, mengapa kita tidak perlu tawar hati? Karena dengan jelas firman Allah berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seberapa jauh kita mengakarkan iman kita kepada firman Tuhan ini. Yang keempat, mengapa kita tidak perlu tawar hati? Karena seringkali Allah memakai tantangan atau pergumulan kehidupan untuk mengembangkan, melatih, dan menguatkan iman kita kepadanya. Oleh sebab itu, jangan lelah, jangan menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Maka dari pergumulan kehidupan kita, yang pertama ketika kita menghadapi pergumulan, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita mengevaluasi diri dengan bertanya, mengapa persoalan ini datang menimpa hidupku? Ya. Langkah ketiga, orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa. Di ayat 45, 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi langkah ketiga, bagaimana orang percaya dapat memiliki iman yang penuh kuasa, yaitu bersandar pada kuasa dan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membayangkan bahwa pertempuran antara Goliat dan Daud tidak seimbang. Saudara bisa bayangkan Goliat yang tinggi besar dengan Daud, ya, dikatakan Alkitab kemerah-merahan. Tidak seimbang.
Alkitab mencatat bahwa Goliat itu bertumbuh tinggi besar, dipelengkapi dengan baju dan senjata perang, serta telati. Dan sebagai seorang prajurit sejak usia muda, sudah dididik secara ketentaraan. Sementara Daud, pengalamannya hanya gembala kambing domba. Tidak telati, tidak bertubuh besar. Di sini kita melihat satu kontradiksi, tidak seimbang. Tapi firman Tuhan mencatat dalam pertempuran tersebut, Daud tidak memerlukan tombak. Daud tidak memerlukan pedang maupun lembing untuk mengalahkan Goliat. Yang Daud perlukan hanya iman yang teguh, yaitu percaya akan kuasa Tuhan. Sekali lagi, saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, tetapi Daud menjawab, engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang maha kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Wow, jadi Daud datang dengan nama Tuhan yang maha kuasa. Apa sih artinya maha? Maha artinya tidak ada tandingannya. Maha juga berarti ia dapat melakukan apa saja yang ia mau. Nah, itu arti maha. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kata maha tidak dipakai untuk yang lain, kecuali hanya untuk Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa membaca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 dan bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi ini, ya, tidak ada, kata Alkitab, kosong, belum berbentuk. Dikatakan be the light, jadilah terang, maka terang itu ada. Karena ia maha kuasa, dapat menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, di dalam pertempuran Daud dan Goliat, kita mendapat satu gambaran yang jelas bahwa kekuatan manusia, yaitu Daud, bukanlah faktor penentu kemenangannya, tetapi hanya melalui anugerah Tuhan, yaitu kuasa dari Allah sendiri, Daud dapat memenangi pertempuran tersebut. Kemenangan Daud atas Goliat menunjukkan siapakah Tuhan saudara. Ia berkuasa, ia dahsyat, ia dapat diandalkan. Haleluya. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya, saudara sembah saat ini. Ia berkuasa, ia dahsyat, ia dapat diandalkan. Puji Tuhan. Itu sebab firman Allah berkata dengan tegas dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa kita perlu bersandar pada kuasa dan janji Tuhan? Yang pertama, kenapa kita perlu bersandar kepada kuasa dan janji Tuhan? Tuhan tidak berdusta atas janjinya. Apa yang telah keluar diucapkan oleh firman Tuhan, ia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan mengerjakan firman itu menurut kuasa dan kehendaknya. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu bersandar pada kuasa janji Tuhan? Tuhan bertindak atas janjinya. Jadi Tuhan tidak lebih dan tidak kurang, dia bertindak apa yang ada tertulis di dalam firman itu. Itu sebab mengapa kita perlu berhati-hati ketika menyampaikan firman Tuhan. Kita harus melihat secara konteks supaya firman itu betul-betul dapat dimengerti sesuai dengan konteksnya. Jadi Tuhan bertindak atas janjinya. Mungkin saudara masih ingat apa kata Tuhan atau pesan Tuhan kepada Yosua sebagai penerus dari kepemimpinan Musa.
Kalau ia ingin berhasil dan beruntung di setiap langkah kepemimpinannya, pesan Tuhan kepada Yosua yaitu renungkanlah firman Tuhan dan taatilah. Saya percaya pesan yang sama yang Tuhan beritahu kepada Yosua juga pesan itu berlaku untuk kita. Kalau kita ingin menapak kehidupan kita ini dapat kuat dan melihat ke depan hari yang cerah, mulai saat ini renungkan firman Tuhan dan taatilah. Mungkin ada di antara kita, mengapa seseorang sudah 20 tahun jadi orang percaya tidak berubah-ubah? 10 tahun jadi orang Kristen tidak berubah. Karena dia membaca firman Tuhan, tidak mentaatinya. Kalau orang membaca firman Tuhan dan menyimpan dalam hati dan melakukannya, dia pasti berubah dalam hidupnya. Dia pasti berbuah dalam hidupnya. Karena itu janji Tuhan. Saya bacakan Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan bagian yang terakhir, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, terlebih ketika COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia, yang mana sangat berdampak kepada perekonomian, baik secara global, nasional, maupun lokal. Sebagai orang percaya, kita harus memfokuskan diri kepada Allah yang besar. Bukan hanya kepada persoalan kita yang besar. Kalau kita memfokuskan pada pergumulan atau masalah yang besar, maka sulit untuk kita mengalami kemenangan. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Allah yang lebih besar dari pergumulan atau persoalan hidup, maka ada harapan untuk menang. Karena Ia adalah Bapa kita yang baik. Yang harus kita lakukan adalah membangun iman yang penuh kuasa dengan cara ingat kembali kemenangan di masa lalu, jangan tawar hati dalam menghadapi persoalan hidup, dan bersandar pada kuasa dan janji Tuhan. Karena Tuhan Yesus menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman-Nya, memberi kepada kita motivasi, energi ilahi, semangat untuk tekun mengikuti Dia dan mempercayai Dia sampai seumur hidup kita. Mari kita berdoa seketika waktu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan Yesus, yang kami dengar. Firman yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman yang telah mengubah Saulus menjadi Paulus. Firman yang telah mengubah Petrus yang ragu-ragu menjadi kuat, tangguh. Dan firman yang sama, Tuhan, yang kami dengar, kiranya membawa dampak perubahan. Bukan di kognitif, di pikiran kami, tetapi di batinia kami. Terjadi satu perubahan, terjadi satu kebangunan untuk lebih lagi serius kepada Tuhan, untuk lebih lagi mau mencintai Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan demikian, Tuhan Yesus, kami akan mengalami satu terobosan kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong setiap kami, berkatilah firman-Mu itu, dan hidupkanlah di dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya Pendeta Suwinto ya, yang sudah Suwanto ya, iya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus memiliki iman yang teguh ya, yang kuat, yang tidak goyah ya. Jangan iman yang, maaf kata ya, yang kalau ada masalah sedikit kita langsung, kenapa Tuhan ini terjadi? Nah, ini yang repot ya. Jadi berarti kita nggak menaruh iman kita, tetap percaya kepada Tuhan ya. Kita harus tetap pegang itu ya, karena firman Tuhan itu pasti ya dan amin, khusus bagi setiap orang yang tetap percaya. Miliki iman yang teguh ya, tetap kuat, tidak goyah, karena di
1 Korintus 15 ya, ayat 58 ya, dikatakan firman Tuhan itu yang sangat menguatkan kita semua ya, untuk kita tetap berdiri ya, teguh. Saya akan bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Ya, seperti Bapak Pendeta Suwanto ya, yang sudah tetap terus berdiri teguh, jangan goyah ya. Tetap kuat. Bersama Yesus pasti kita menang ya. Bersama Yesus pasti kita akan diselamatkan, kita akan terus dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Ya. Terus sekalipun badai topan ya, tadi dikatakan di Mazmur 23 ya ayat 4 ya, sekalipun di dalam lembah kekelaman, kita harus tahu pasti Tuhan Yesus tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Amin. Terima kasih hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu Pak Pendeta Arifaat. Setelah itu doa syafaat Ibu Messi. Silakan Pendeta Arifaat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan Ibu Messi. Jadi kita mau kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami boleh lagi beribadah melalui Zoom Tuhan, tapi kami boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Engkau masih Tuhan Yesus berikan kami kesempatan untuk lagi Tuhan beribadah kepadamu. Terima kasih untuk sore ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan. Kami perlu iman yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Karena akhir-akhir ini Tuhan, kami harus punya iman Tuhan untuk mengalahkan segala-galanya. Goliat yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata roh yang ada dalam kami itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan untuk datang kepada kami pada sore menjelang malam ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Suwanto Tuhan.
menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah ya Bapa. Setiap dia melayani Tuhan, biar Tuhan yang dimuliakan dalam hidupnya, memberkati istri dan anaknya, memberkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan pada sore ini ya Bapak, untuk Bapak Kemingguan ya Tuhan, sebagai Tuhan pemimpin kami di FM Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan. Tuhan tempatkan Bapak Kemingguan Tuhan buat kami. Tapi kami percaya ada maksud Tuhan, supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi Tuhan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan terus terjadi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, organ tubuhnya yang Tuhan berikan sempurna itu terjadi pada sore ini Tuhan. Kami sehati Tuhan, karena firman berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Pada sore ini kami sehati, kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat Tuhan buat Pak Hendra, dan Pak Hendra boleh lagi melayani Engkau ya Bapak, dan dia boleh bersuka cita, dan dia akan menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa mujizat masih ada sampai hari ini buat Pak Hendra. Memberkati anak-anaknya, memberkati cucu mantunya, memberkati istrinya ya Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Memberkati juga anaknya ya Tuhan, yang belum mempunyai anak. Kami percaya juga Tuhan, mujizat juga terjadi buat anaknya Pak Hendra. Biar semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada sore ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Memberkati Ibu Ivon Tuhan, memberkati Pak Haryatus sudah membawa kami dalam pujian. Kami percaya Tuhan, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan pakai kedua suami istri ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, supaya dimanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati anaknya ya Tuhan, yang saat ini Tuhan, Tuhan Yesus dalam keadaan yang Tuhan Yesus di darah. Kami percaya juga Tuhan, mujizat juga terjadi ya Bapak, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Engkau yang membuat organ tubuhnya juga sempurna adanya Tuhan, dan kami percaya anaknya Ibu Ivon akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami kesembuhan dan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di FM ini Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling menolong, saling memperhatikan ya Tuhan. Karena kami tahu kami adalah tubuh Kristus di dalam Engkau. Berkati setiap kami ya Bapak yang ada di FM ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Memberkati juga Pak Direkson, memberkati juga Pak Alexander ya Bapak yang sudah memberkati kami dengan Zoom ini Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang ya Tuhan. Tuhan akan berkati mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati juga Pak Johani juga yang sudah membantu kami juga Tuhan di dalam kami mengikuti Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, jerih payah mereka itu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di FM ini ya Tuhan, yang sudah lanjut usia. Kami percaya firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan.
Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita alam melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mereka boleh mengalami terus mujizat, terus kesehatan yang darimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan mereka ya Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, mereka roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hambamu di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Biar tanda-tanda heran menyertai mereka. Hikmat-Mu Tuhan. Supaya dimanapun Tuhan, Tuhan utus setiap hamba-hambamu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati juga dokter, suster ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, setiap apapun yang mereka kerjakan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pasien-pasien yang mereka rawat Tuhan juga memberkati, obat-obat, peralatan apapun yang dipakai oleh pasien Tuhan, kami percaya Tuhan juga kuduskan dan menjadi kesembuhan bagi pasien-pasien. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima kesembuhan. Kami sudah menerima damai sejahtera sukacita. Kami sudah menerima kekuatan. Kami sudah menerima jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan pada sore hari ini. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami keluarga demi keluarga, damai sejahtera, penuh sukacita kau limpahkan untuk setiap kami Bapak Ibu yang hadir, juga keluarga kami. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan kami, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan, dan hati-Mu yang disenangkan oleh segala pelayanan kami. Dan biarlah perkenanan kami selalu ada di setiap apapun yang kami lakukan untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami pelaskan doanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Amin. Bincang-bincang dipimpin Pendeta Delson Sijabat. Nanti waktunya jam 6.45, hambanya Pendeta Suwanto pamit ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya, karena ada pelayanan jam 7. Terima kasih, silakan Pak Delson. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kominggoan. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani pada saat hari ini, dan juga kita telah dipimpin dalam pujian penyembahan oleh Bapak Pendeta Ripaat dan Ibu Pendeta Ibu Grace. Tuhan berkati. Kita percaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan doa syafaat juga sudah dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi. Kita percaya semua doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan juga kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tentang bagaimana iman yang penuh kuasa yang diilustrasikan dengan cerita nyata tentang Daud menghadapi Goliat yang panjang lebar telah diceritakan oleh hambanya, dan bagaimana hambanya tadi mengatakan bahwa kita hidup di dalam banyak ketidakpastian dan tidak bisa kita prediksi dengan logika kita apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan sudah menuliskan semuanya, termasuk di Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya yang kita harapkan kan belum ada di tangan kita.
yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat. Tetapi apa yang kita lihat dan yang kita harapkan itu juga ada dalam firman Tuhan. Bagaimana Daud juga belum pernah membunuh manusia, dia hanya pernah pengalaman membunuh serigala, membunuh binatang buas yang mengganggu kambing dombanya. Tapi hari itu dia memiliki pengalaman bukan dari mulai kelas 3, tetapi langsung kelas kakap, yaitu Goliat, yang Raja Saul aja tidak berani melawannya, menghadapinya, tetapi dia seorang gembala di antara jutaan atau mungkin ratusan ribu orang Israel, hanya dia yang berani dengan iman yang luar biasa. Makanya iman yang penuh dengan kuasa. Ya, silakan tanggapan. Terima kasih Pak Pendeta Suwanto, Tuhan berkati pelayanannya Pak, keluarganya. Puji Tuhan. Saya silakan kepada Ibu Lydia. Masih ada Ibu Lydia? Udah live ya? Biasanya Ibu Lydia minta duluan. Silakan Ibu Grace, silakan Bu Grace. Nih, hidup dalam roh. Tadi Bu Grace kan marah sama saya, sekarang saya balas dendam Bu Grace. Ya, Pak Derikson. Silakan Bu Grace. Luar biasa Pak Derikson, nembak melulu. Iya, namanya laki-laki Bu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Pak Suwanto. Sama-sama Ibu Grace. Kita dijelaskan oleh firman Tuhan. Saya juga dari gereja karismatik, Pak. Dan kami mengalami peperangan-peperangan. Ya, kadang dengan musuh yang justru tidak terlihat ya, Pak. Seperti masalah yang dihadapi orang atau apa politik lah, keadaan. Dan kami punya pengalaman banyak dalam masalah peperangan ini. Saya terjun di karismatik tahun 75, Pak. Saya sudah mengikuti dan akibat dari karismatik kami melayani dengan karunia-karunia kami dipecat dari gereja, Pak.